mari kita memuji Tuhan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan kita. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Karena dialah Tuhan yang layak disembah. Dia Tuhan yang layak dipuji. Amin. Tuhan Yesus.
Inilah kami Tuhan, setiap hamba-Mu. Kami datang ke dalam hadirat Engkau Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup kami, Kaulah harapanku, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Kau disembah Tuhan. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, Mari kita ucapkan terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Dengan apa kan ku balas? Mari angkat suara kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dalam sikap doa kita. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hati kami menyembah Engkau. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di syurga, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang sangat baik, dan Allah yang sentiasa menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami. Bapa di syurga, kami bersyukur karena Engkau mengambil inisiatif yang pertama untuk menyelamatkan kami daripada segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dan kami berdoa Tuhan, mampukan kami untuk berbuat baik kepada orang lain di sekeliling kami juga, sebagaimana Engkau menjadikan kami baik, menjadikan kami kudus di hadapan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kami tidak dapat memahaminya tanpa hikmat daripada Engkau, tapi kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk berbicara kepada kami sendiri. Engkau memberikan hikmat di dalam hati kami, pemikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan ini. Memberikan kami hati yang lembut untuk mentaati firman Tuhan ini, supaya kami akan mempraktikkan hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di syurga, Engkau berbicara kepada kami semua karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi ini kita ambil daripada pembacaan Injil tadi, yaitu dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Satu petikan sahaja ataupun satu ayat sahaja di sana. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, khutbah di atas bukit di dalam Matius pasal 5 ayat 3 hingga 7 dan ayat 11 adalah pengajaran Yesus, yaitu Sang Raja kita, tentang gaya hidup di dalam kerajaan Allah. Kita telah melihat satu siri dalam Injil Matius yang dikhotbahkan oleh Canon James tentang kerajaan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah ini, ianya bukan sahaja di surga,
Kita tahu kerajaan Allah itu di surga, tapi kerajaan Allah itu juga berada di bumi. Di mana orang-orang kudus itu tinggal, di setelah kerajaan Allah itu berada. Jadi pada pagi ini kita mau melihat gaya hidup orang yang tinggal dalam kerajaan Allah. Coba kita bayangkan gaya hidup orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah, orang yang tinggal di dalam surga. Kita lihat bagaimana gaya hidup orang yang tinggal di surga. Ya. Jadi kalau kita tidak ada idea bagaimana gaya hidup orang yang tinggal dalam surga, dalam kerajaan Allah di bumi ini, mari kita melihat bersama-sama. Kita sudah melihat daripada rintitan siri khotbah Injil Matius pasal 5 ayat 3 hingga 7 itu tentang gaya hidup orang-orang yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga menghendaki supaya para pengikut Dia mengetahui bahwa hanya dengan bantuan Tuhan dan oleh kemampuannya sahaja kita mampu ataupun berdaya untuk mencapai standar gaya hidup kerajaan Allah itu. Kalau kita sendiri yang berusaha, kita tidak dapat. Tetapi hanya dengan bantuan Tuhan Yesus sahaja kita akan mampu untuk melakukan semua yang Dia perintahkan itu. Kalau kita lihat kepada gaya hidup yang diberikan oleh Yesus ini, ada berapa gaya hidup yang Dia berikan kepada kita. Kalau kita tidak bersandar kepada kemampuan ataupun kekuatan Tuhan Yesus, kita tidak akan mampu melakukannya. Sama seperti orang yang berusaha untuk terlepas daripada ketagihan merokok. Dia berusaha makan gula-gula getaka ataupun apa saja cara sekalipun, kalau tidak ditolong oleh Tuhan, dia tidak akan mampu melepaskannya. Kecuali kalau dia sudah sakit teruk, baru dia kata, oke, saya mau give up dengan rokok ini. Jadi demikian juga dalam hal berbuat baik. Kalau berbuat jahat itu kita senang ikut-ikut, tapi bila berbuat baik ini susah untuk kita ikut. Kecuali kalau kita diberikan kemampuan oleh Tuhan yang mengajar kebaikan itu, barulah kita akan mampu melakukannya. Dalam Matius pasal 7 ayat 12, sang raja, siapakah raja itu? Yesus Kristus merumuskan semua pengajaran khotbah di atas bukit itu dengan nama peraturan emas, atau lebih dikenali dengan Inggrisnya Golden Rules. Oke? Jadi ini adalah peraturan yang kita gunakan untuk menunjukkan standar raja sebagai umat kerajaan Tuhan. Jadi peraturan emas ini kita ambil sebagai satu standar gaya hidup orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah. Apakah standar dia menurut peraturan emas? Bagaimana kita dapat mengaplikasikan peraturan emas ini sebagai standar hidup kerajaan Allah dalam realiti hidup kita seharian? Yang pertama, kita melihat bersama-sama, fokus kita adalah kepada raja kerajaan. Fokus kita itu kalau kita mau supaya kita mencapai standar kehidupan dalam kerajaan Allah itu, fokus kita itu haruslah kepada raja kerajaan itu. Siapakah raja di dalam kerajaan kita itu? Yaitu Yesus Kristus. Fokus kita ialah Yesus, karena Yesus adalah pemilik syurga. Yesus adalah pemilik syurga dan pemilik kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Nah, isi dari peraturan emas ini adalah melakukan kebaikan kepada orang lain. Simple. Melakukan kebaikan kepada orang lain. Semua orang senang bila orang melakukan kebaikan kepada diri kita sendiri. Tapi apakah kita senang untuk melakukan kebaikan kepada orang lain? Ada orang yang senang juga. Tetapi peraturan Yesus di sini ini, dia lebih bukan sangat susah, tetapi juga bukan sangat senang untuk diaplikasi. Melakukan kebaikan itu sangat senang untuk diaplikasi. Melakukan kebaikan kepada orang lain. Tetapi melakukan kebaikan dahulu kepada orang lain itu sangat susah. Apalagi kalau orang itu tidak baik dengan kita. Tapi kita melakukan kebaikan itu dahulu kepada dia. Ya. Nah, ini kita akan serapkan ini ataupun lihat ini bersama-sama pada hari ini. Melakukan kebaikan kepada orang lain terlebih dahulu. Itulah dia punya peraturan emas. Bila kita berbicara tentang emas itu sangat berharga. Emas sangat berharga. Nilainya tinggi.
Jadi kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, standar hidup kita itu, gaya hidup kita itu haruslah melakukan peraturan Tuhan ini, yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain terlebih dahulu. Jangan tunggu sampai orang itu buat baik kepada kita baru kita balas kebaikannya. Jangan tunggu orang itu belanja kita dulu baru kita belanja dia, tidak. Kita harus melakukan kebaikan itu terlebih dahulu kepada orang itu. Itu standar gaya hidup yang Yesus berikan. Ya. Jadi dari seluruh khotbah Yesus di atas bukit itu, dia rumuskan dengan ini satunya. Kalau kamu mau orang berbuat baik kepada kamu, maka kamu harus berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain. Jadi itulah peraturan emas yang Yesus berikan. Kita mau highlight untuk kamu yang tidak bawa Alkitab, tetapi bawa handphone ataupun iPad, highlight, petikan ini dalam Alkitab digital kamu. Matius pasal 7 ayat 12. Highlight dia dengan warna apa sekalipun. Ataupun kalau kamu ada Alkitab yang kertas-kertas, Alkitab lama kita, boleh juga highlight dia, garis-garis dia. Karena kita mau mengambil ini sebagai satu petikan yang sangat penting, karena ini adalah rumusan daripada khotbah Yesus di atas bukit. Sebagai anak-anak Allah, kita harus melihat standar gaya hidup orang Kristen yang Tuhan berikan. Nah, Paulus menjelaskan alasan mengapa kita harus berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu. Yang pertama adalah karena kita mau menjadi seperti dia. Dia itu siapa? Kita mau menjadi seperti Yesus. Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu? Karena kita mau menjadi seperti Yesus. Di dalam 2 Korintus pasal 3, kita melihat bersama-sama di sana 2 Korintus pasal 3 ayat 17 hingga 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu? Karena kita mau menjadi seperti Yesus, menjadi semakin serupa dengan Yesus. Supaya apabila orang melihat kita, orang tahu ini adalah pengikut Yesus, ini adalah orang-orang Yesus. Nah, itu adalah standar orang Kristen, berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu. Bayangkan bila kita melakukan perintah emas ini dalam hidup kita setiap hari, orang akan lihat, oh ini pasti orang-orang dari COJS. Orang beli cam, ini pasti orang-orang dari COJS. Proaktif, tidak perlu disuruh berbuat baik, dia berbuat baik. Jadi itu adalah standar kita. Kita jadikan ini sebagai standar hidup sebagai orang-orang Kristen. Kita mau menjadi pantulan atau image Allah di dalam kehidupan seharian kita. Jadi apabila kita melakukan perbuatan yang baik, seperti Yesus melakukan perbuatan yang baik kepada orang terlebih dahulu, maka kita akan memantulkan image Tuhan Yesus itu. Nah, Yesus apabila dia mati di kayu salib untuk menghapus kita daripada segala dosa kita, dia tidak tunggu sehingga kita ini orang yang baik, kudus, suci. Tidak. Dia mati di kayu salib semasa kita masih berdosa. Jadi kita masih berdosa, dia mati di kayu salib untuk menjadikan kita orang-orang yang kudus dan tidak akan berdosa lagi. Jadi Yesus melakukan segala perkara terlebih dahulu, menjadikan kebaikan itu suatu inisiatif sendiri, bukan pilihan, tapi satu inisiatif. Jadi kita juga sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Yesus harus mengamalkan standar ataupun gaya hidup ini. Bagaimana kita harus fokus kepada kerajaan ataupun raja itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita harus proaktif dalam melakukan kebaikan
menurut cara kerajaan Allah. Proaktif. Proaktif di sini bermaksud kita harus berinisiatif sendiri, bertindak berinisiatif sendiri tanpa ditunggu ataupun tanpa disuruh. Itu adalah proaktif. Kita harus proaktif dalam melakukan suatu kebaikan. Tidak perlu kita balik-balik tegur, balik-balik suruh. Kita sendiri proaktif. Dalam bekerja, orang yang proaktif dalam pekerjaan akan disayangi oleh company dia, oleh bos dia. Kenapa? Karena tidak perlu bosnya panggil, balik-balik panggil, kau buat ini, ada list semua. Dia tahu apa yang dia akan buat. Karena dia adalah seorang yang proaktif. Sebagai orang Kristen kita juga harus proaktif. Melakukan kebaikan, melakukan peraturan emas ini. Kita harus berinisiatif untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan tunggu sampai orang itu buat baik, baru kita buat baik. Tidak perlu, kita harus melakukannya. Kita sudah berbuat baik, orang itu tidak buat baik, tidak apa. Artinya orang itu belum mencapai standar gaya hidup kerajaan Allah. Boleh paham maksudnya di sini? Kita berbuat baik, orang tidak mau berbuat baik kepada kita. Artinya dia belum sampai kepada standar gaya hidup orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah. Jadi kita yang berbuat baik, yang berinisiatif berbuat baik itu, kita sudah sampai kepada standar gaya hidup orang yang tinggal dalam kerajaan Allah. Kita harus proaktif untuk berbuat baik, berinisiatif untuk berbuat baik kepada orang terlebih dahulu. Karena inilah gaya hidup yang akan kita praktikkan bila kita berada di surga. Jadi kalau kita tidak praktis di bumi ini untuk berbuat baik, nanti jadi tekanan kita bila berada di surga. Semua orang buat baik dengan kita, tapi kita tunggu orang buat baik, baru kita berbuat baik. Kita harus praktis daripada kehidupan kita seharian di bumi ini. Ya. Yang kedua, yaitu kita harus ada tujuan. Bagaimanakah supaya peraturan emas ini dapat diaplikasikan dalam hidup kita? Kita harus ada tujuan, yaitu gaya hidup kerajaan. Gaya hidup kerajaan. Kerajaan itu apa? Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus. Kita harus ada gaya hidup itu. Tujuan kita adalah untuk menjadikan itu sebagai gaya hidup kita. Berbuat baik harus menjadi satu tujuan sebagai gaya hidup kita di dalam dunia ini. Jadi memiliki gaya hidup yang baik. Orang tinggal dalam pemerintahan Yesus. Bila orang mengatakan kau ini terlampau baik, kita mengatakan saya tinggal dalam kerajaan Tuhan. Ya. Saya ada seorang kawan, saya selalu memberi bukan ilustrasi, selalu memberi cerita kepada kamu tentang kawan, sebab saya tinggal lama dengan dia. Jadi mula-mula bila kami tinggal sama-sama, dia tidak tahan dengan apa sahaja yang baik yang saya lakukan. Apalagi kalau orang cakap yang tidak baik di depan kita, sebab dia seorang yang agresif, dia mau terus balas, tapi tenang. Biar dia cakap saja, mulutnya tanggung jawab dia. Dia mau cakap apa saja, itu pilihan kata-kata yang dia ambil. Kita sendiri ada kamus kita sendiri, kita boleh pilih perkataan dalam kamus kita untuk kita guna atau tidak. Dan dia selalu marah saya, katanya kau ini terlalu baik dengan orang, nanti orang pijak-pijak kepalamu. Tapi karena inilah standar hidup yang kita mau lakukan, yang kita harus amalkan dalam hidup kita setiap hari. Kita harus mencapai standar hidup gaya hidup kerajaan Allah itu. Tujuan kita supaya kita mempunyai gaya hidup kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Nah, peraturan emas atau mendahului dalam berbuat baik bukan sekadar peraturan. Ini bukan sekadar peraturan kita sahaja, tetapi ia merupakan gaya hidup. Saya selalu berkata kepada kamu pada pagi ini adalah gaya hidup. Ya. Setiap orang ada gaya hidupnya masing-masing. Ada orang yang bila bangun pagi terus senaman, itu dia punya rutin, gaya hidup dia. Ada orang yang dia tidak akan dapat memulakan harinya tanpa kopi, segelas kopi, mulakan harimu dengan kopi. Itu gaya hidup dia. Tetapi sebagai orang Kristen pun kita ada gaya hidup kita. Berbuat baik, jangan berhenti di situ saja. Berbuat baik kepada orang lain, jangan berhenti di situ saja. Berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu.
Itulah gaya hidup orang Kristen. Terlebih dahulu itu adalah mahal. Karena bukan semua orang berbuat baik terlebih dahulu. Ramai orang berbuat baik karena dia membalas budi baik orang. Tetapi kita sebagai orang Kristen, standar hidup kita, gaya hidup orang Kristen kita, berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu. Sekalipun orang itu tidak berbuat baik dengan kita, kita tetap juga buat baik. Sekalipun dia bosan sudah melayan kita karena kita buat baik, kita tetap juga berbuat baik. Karena itulah standar hidup orang Kristen. Yang tidak berbuat baik itu apa boleh buat? Dia tidak mencapai standar hidup orang Kristen ataupun standar kerajaan Allah. Nah, jadi kita harus fokus tentang hal ini. Tujuan kita adalah berbuat baik karena kita tahu raja kita siapa, kita tinggal dalam kerajaan apa, dan standar gaya hidup orang Kristen itu apa, kerajaan Allah itu apa. Nah, bila kita mengatakan kerajaan ini, kita lihat kerajaan Malaysia. Apabila orang akan lihat, bila kita pergi di negara-negara lain dan orang akan lihat kita, apakah orang akan dapat cam kamu bahwa kamu adalah orang Malaysia atau tidak? Sebab orang Malaysia ada dia punya standar hidup yang sama. Satu, yang saya boleh bagi dengan kamu. Ini saya menurut pengalaman saya bila saya berada di tempat lain. Satu orang Malaysia sekurang-kurang pun dia boleh bercakap 2 atau 3 bahasa. Itu keunikan kita, standar orang Malaysia. Walaupun bahasanya bercampur-campur, cincai-cincai, ngam-ngam, semua dia campur dalam satu perkataan itu, satu ayat itu kan, dia ada banyak perkataan yang campur. Jadi orang akan tahu, kamu orang Malaysia kah? Iya, macam mana kamu tahu? Kamu punya bahasa. Dalam satu perkataan, dalam satu ayat itu, kamu campur 2-3 bahasa. Sebab orang Malaysia, dia boleh bercakap sekurang-kurang 2 bahasa. Nah, itu standar kita, orang Malaysia. Yang saya boleh lihat, ataupun yang orang kasih tahu dengan saya. Jadi apakah standar kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus sebagai milik kerajaan Allah, yaitu berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, perintah raja kita Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 12 ini adalah perbuatlah, ya. Artinya suatu arahan, suatu galakan untuk kita. Berbuatlah sesuatu yang baik kepada orang lain. Melakukan kebaikan kepada orang lain lebih merujuk kepada karakter kita. Lebih merujuk kepada personality dan gaya hidup seseorang. Nah, ini akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Kita ramai orang Kristen di sini, tapi bukan semua orang Kristen mencapai standar gaya hidup kerajaan Allah ini. Dan itu akan menunjukkan siapa kita di dalam Kristus. Personality kita dalam Kristus siapa? Karakter kita dalam Kristus bagaimana? Kalau kita berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain, itu berarti kita menunjukkan atau memancarkan, memantulkan karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga orang akan melihat siapa Yesus sebenarnya di dalam hidup kita. Jadi mari kita renungkan kata-kata Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apabila kita berada dalam Yesus Kristus, karakter kita diubah, personality kita diubah, gaya hidup kita diubah. Karena yang hidup di dalam kita itu bukan kita lagi, walaupun di daging, tetapi Yesus yang ada dalam kita itu akan mengubah kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Saya pernah mengatakan kepada kita dalam khotbah saya yang lepas-lepas, orang yang pernah bertemu dengan Yesus yang sudah benar-benar bertemu dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, tidak ada seorang pun yang tidak akan diubah. Dia pasti akan berubah.
Bagaimana perubahannya? Dia berubah semakin hari semakin serupa seperti Yesus. Bukan image-nya, bukan mukanya, tetapi gaya hidupnya, kehidupannya itu. Yesus berdoa subuh-subuh, kan? Kita pun ada gaya hidup seperti itu, bangun pagi berdoa. Yesus berada di Bait Allah semasa umur 12 tahun, bercakap-cakap dengan guru-guru agama. Dia mengetahui tentang hukum-hukum Taurat. Kalau kita telah bertemu dengan Yesus, kita juga mempunyai gaya hidup seperti itu. Rajin membaca Alkitab, rajin mempelajari firman Tuhan. Hidupnya tidak lengkap tanpa membaca firman Tuhan. Apakah kita mencapai standar gaya hidup seperti itu yang dimiliki oleh Yesus? Ataupun kita sedang dalam perjalanan untuk berubah menjadi seperti gaya Yesus? Jadi kita jangan kecewa bila saya mengatakan seperti ini dan kita belum mencapai standar itu, jangan kecewa. Setiap orang boleh berubah. Hari ini kita putih, esok kita jadi hitam kalau kita berjemur. Jadi kita akan berubah. Hari ini kita gemuk, esok kita boleh jadi kurus. Hari ini kita tidak rajin baca Alkitab, esok kita boleh rajin baca Alkitab. Hari ini tidak pandai berdoa, makan pun tidak pandai, esok kita boleh berdoa. Boleh berdoa sampai 1 jam. Setiap orang boleh berubah. Sebab itulah di dalam Yesus kita sentiasa ada pengharapan. Karena di dalam Yesus kita sentiasa ada perubahan. Bukan semestinya kita terima Yesus hari ini kita terus jadi macam malaikat. Tidak. Mungkin ada orang yang mengambil masa sampai 10 tahun untuk berubah kehidupannya seperti Yesus. Mungkin ada orang yang sampai 30 tahun akan berubah. 30 tahun jadi Kristen, baru pandai berdoa. Tidak apa. Sekurang-kurang kita sudah pandai berdoa. Ya, jadi kita akan ada journey kita sendiri, ada kita punya perjalanan hidup sendiri. Masing-masing dalam kehidupan bersama dengan Yesus. Selagi kita tidak akan give up. Jadi yang tinggal dalam kita itu adalah Yesus sudah. Dan Yesus akan mengubahkan kita dari semasa ke semasa sehingga kita semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Ringkasan dari Matius pasal 7 ayat 12 ini adalah Yesus bermaksud untuk memperluaskan pandangan gaya hidup dalam kerajaan Allah. Jadi dalam semua pengajaran Yesus itu kita harus ingat ini. Berbuat baiklah kepada orang lain terlebih dahulu. Itulah peraturan emas yang Yesus berikan kepada kita dalam rumusan khotbahnya di atas bukit. Yang ketiga yaitu amalan. Kita mau menjadikan sebagai amalan. Gaya hidup ini ataupun peraturan emas ini kita mau menjadikannya sebagai amalan hidup kita. Mendemonstrasikan kerajaan Allah. Ya, melaksanakan peraturan emas kerajaan adalah suatu cabaran. Memang suatu cabaran. Berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu itu adalah satu cabaran. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi. Kita melihat dalam Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk memusnahkan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itulah tujuan Yesus. Dia datang untuk menggenapi semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi untuk menjadikan gaya hidup sebagai ataupun berbuat baik ini sebagai amalan hidup ini menjadi satu cabaran. Karena Yesus sudah melakukannya dan kita harus melakukan hal yang sama juga. Untuk mereka yang tidak dapat hidup menurut standar kerajaan Allah ini, dia memang menjadi satu cabaran yang sangat besar. Karena kehidupan Yesus adalah memenuhi segala yang telah dinubuatkan oleh para nabi dan juga hukum Taurat. Jadi Yesus menjalani kehidupannya menurut apa yang dikatakannya. Yesus menjalani kehidupan apa yang dikatakannya, apa yang dikutbahkannya itu dia melakukannya sendiri. Jadi menjadi cabaran bagi kita. Karena berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu
Itu haruslah menjadi satu inisiatif kita sendiri. Nah, mengapa ia menjadi satu cabaran? Saya mengatakan tadi bahwa bila kita berada di surga, oke, kita lupakan dulu bumi ini. Bila kita berada di surga, bila kita semua sudah berada di surga, harap kita semua ini berada di surga pada pagi ini. Di surga tiada kejahatan, pikiran jahat pun tiada. Semua yang baik-baik. Lepas itu semua orang memuji Tuhan. Nah, untuk kita yang tidak biasa menyanyi memuji Tuhan itu, kita mesti praktis sudah di bumi. Di surga itu memuji Tuhan sejak kerjanya. Jadi kita mesti praktis itu dari sini. Nanti kita sampai di sana, ya tekanan kita. Gimana aku ini ya, semua orang memuji Tuhan, menarik-narik lagi. Kita, apa saya buat? Jadi kita mesti praktis itu dari bumi lagi. Berbuat baik juga sama. Di surga berebut-rebut orang berbuat baik dengan kita. Jadi kita ini macam raja sudah itu kalau kita saja yang dilayan. Jadi tekanan kita nanti bila semua orang berbuat baik dengan kita, kita yang tidak pernah berbuat baik dengan orang lain berebut-rebut buat baik, terlebih dahulu kita tidak menjadi tekanan kepada kita. Jadi praktis itu di bumi ini. Selagi kita masih ada di bumi, masih panjang umur untuk hidup, masih ada kesempatan untuk mempraktikkan ataupun praktis berbuat baik kepada orang terlebih dahulu. Ada orang yang barangnya penuh, bila dia jalan tidak dapat buka pintu karena tangannya penuh, berbuat baik, bukakan pintu untuk dia. Ya, jangan tengok saja, belikah dia itu macam mana nanti caranya ya? Jangan, berebut-rebutlah berbuat baik. Ya, kita harus berbuat baik kepada orang terlebih dahulu. Karena mengikut perintah ataupun peraturan emas ini, berbuat baiklah kepada orang lain. Apa yang akan membawa supaya orang berbuat baik kepada kita? Tidak semestinya kita berbuat baik supaya orang balas kita. Itu tidak. Itu bukan tujuannya, bukan aim yang Tuhan bagi. Tapi tujuan dia di sini adalah kita berebut-rebut berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain. Tidak perlu mau dibuat baik baru kita buat baik. Ya. Nah, beberapa minggu yang lalu, mangkali 2-3 minggu yang lalu, saya duduk di situ seperti biasa. Semasa perjamuan suci, Lerida memberi perjamuan suci di zone C ini, dan saya ternampak ada tisu di lantai. Pandangan saya sangat distract, terganggu pandangan saya dengan tisu di lantai itu. Saya mau bangun untuk pungut, tapi orang lalu lalang dan Lerida masih membagi perjamuan suci. Jadi dalam pikiran saya, nantilah dia siap baru saya pungut ataupun sekarang saya pungut. Sebab mata saya tidak selisa untuk melihat. Tiba-tiba dalam semua orang di antara kamu ini yang lalu lalang yang ambil perjamuan suci itu kan, tiba-tiba ada satu lelaki di antara kamu yang selepas dia masukkan roti itu di dalam mulut dia pungut sampah itu, pungut tisu itu untuk dibuang. Siapapun Anda yang membuang sampah itu, Anda telah melakukan standar gaya hidup kerajaan Allah, melakukan perkara yang baik terlebih dahulu. Tidak perlu ditunggu, pungut sampah itu pungut, tidak perlu. Dia melakukan yang terbaik. Jadi kita harus melakukan perkara yang baik di dalam hidup kita setiap hari. Dengan siapapun, dengan apa situasi sekalipun, berebut-rebut melakukan yang baik kepada orang lain terlebih dahulu. Nah, apakah yang menyebabkan kita gagal melakukan perintah emas ini? Satu, kadang-kadang karena kita tunggu orang lain berbuat baik dengan kita terlebih dahulu. Itulah masalah kita. Kita mau kita yang dilayan, kan? Kalau dia buat baik dengan saya, baru saya buat baik. Kecuali kalau kamu sayang orang itu, baru kamu buat baik dengan dia. Ataupun kadang-kadang kita tunggu orang suruh. Kita tunggu orang bagi arahan, baru kita buat. Itulah yang membuatkan kita gagal ataupun lemah dalam melaksanakan peraturan emas ini. Karena kita menunggu orang lain bertindak dahulu, baru kita ikut-ikut. Kan? Jadi kita jangan buat itu lagi. Kita harus berebut-rebut untuk berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu. Satu lagi,
yang membuatkan kita gagal untuk melaksanakan ataupun mempraktikkan perbuatan baik ini adalah mentality I first, aku dulu. Nah, sekarang ini apa saja produk Apple kan, iPhone, iPad, ya apa saja pun I. Jadi mentality ini kan masuk dalam kita, I, aku dulu. Kalau dia tidak buat baik dengan saya, tidak buat baik. Kalau tidak dia layan saya, dia tidak senyum saya, tidak senyum dengan dia. Jadi mentality itu kadang-kadang menghalang kita untuk berbuat baik. Jauh di lubuk hati kita sebagai orang Kristen kan, Roh Kudus itu membisikkan kepada kita, kau mesti buat begini. Tapi kita tunggu saja, tunggulah, nantilah. Jangan tunggu, melakukan perbuatan yang baik tidak payah tunggu. Sebab kalau kita tunggu-tunggu, nanti esok kita tidak akan bertemu dengan orang itu lagi. Ataupun mungkin orang itu sudah pindah tempat, kita tidak ada chance untuk berbuat baik kepada dia. Jadi lakukanlah yang baik kepada orang di sekeliling kita terlebih dahulu. Nah, apakah kesimpulannya? Secara kesimpulan, khutbah di atas bukit dalam Matius pasal 5 ayat 3 hingga 7 adalah pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah dan standar gaya hidup yang telah diberikan kepada kita. Jadi mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan dengan sepenuh hati dan menjalaninya hanya boleh dilakukan dengan bantuan dan pemberdayaan Tuhan. Mencari kerajaan Tuhan dan kerajaan dan kebenarannya itu, kita hanya boleh melakukannya dengan bantuan Tuhan. Jadi mintalah daripada Tuhan supaya kita mampu untuk melakukannya. Dengan ini Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, merumuskan khutbah di atas bukit dengan peraturan emas. Dalam Matius pasal 7 ayat 12 yang sudah kamu highlight tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perbuatlah kepada mereka. Kalau kita mau orang ini buat seperti ini kepada kita, kita perbuat dahulu. Bukan karena kita mau supaya dia balas, tetapi karena itulah gaya hidup kita. Gaya hidup kita tidak perlu disuruh. Kita melakukannya secara otomatis. Jadi apakah saudara-saudara dan saudari sudah mencapai standar gaya hidup kerajaan Allah itu? Kalau belum mencapainya dalam proses, maka teruskanlah proses itu. Karena selagi kita berada di bumi ini, kita masih ada peluang untuk mempraktis gaya hidup kerajaan Allah itu. Bila kita sudah berada di surga bersama dengan orang-orang baik, orang-orang kudus, maka kita tidak akan kekok di sana. Karena di sini pun kita sudah biasa melakukannya, maka di surga juga kita akan biasa dan melakukannya terus-menerus. Apakah perkara yang kamu harapkan orang perbuat kepada kamu? Perbuatlah itu terlebih dahulu kepada mereka. Kalau kita berharap supaya orang cakap baik dengan kita, cakap positif kepada kita, maka berkata-kata secara positiflah kepada orang lain. Jangan dia cakap negatif, kita juga cakap negatif. Dia jahat, dia cakap jahat, kita juga cakap jahat. Jangan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah firman Tuhan. Jadi kalau kita mau supaya orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu. Marilah kita melatih dan membiasakan diri kita untuk melakukan perbuatan baik di bumi ini kepada siapapun sahaja orang yang kita kenal, terutama kepada saudara dan saudari seiman kita. Karena orang yang seiman ini mereka lebih menghargai apa yang kita lakukan. Jadi kita harus melakukannya kepada mereka. Jadikan gaya hidup ataupun berbuat baik ini sebagai standar gaya hidup kita sebagai orang-orang dalam kerajaan Allah. Jadi saya mendorong kita semua pada pagi hari ini untuk terus berbuat baik. Jangan putus-putus. Paulus mengatakan berebut-rebutlah kamu berbuat baik. Jangan putus-putus melakukan kebaikan kepada orang lain. Apa sekalipun situasi kita, berbuat baiklah kepada semua orang dan terutama kepada saudara dan saudari seiman kita. Memang berbuat baik itu tidak akan menjadikan kita masuk surga.
Ya, karena yang menjadikan kita masuk surga, yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita dalam Yesus. Tetapi hasil daripada iman yang kita miliki dalam Yesus Kristus itu adalah kebaikan. Setiap orang yang mempunyai Yesus di dalamnya, menerima Yesus sebagai Tuhan dia akan menghasilkan buah-buah roh. Apakah buah-buah roh? Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, apalagi. Ada juga kebaikan di sana. Ya. Jadi itu adalah buah-buah roh. Kalau kita sudah menerima Yesus, buah-buah roh itu akan berkembang dalam kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang baik dan sangat baik kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami perintah emas yang sangat istimewa untuk kami jalani, amalkan dalam hidup kami setiap hari. Bapa, kami tidak mampu untuk berlaku baik kepada semua orang di sekeliling kami, apalagi orang yang tidak melayan kami dengan baik. Tetapi kami berdoa dengan kekuatan dan kemampuan Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kami. Engkau memperdayakan kami, memberikan kami upaya untuk berlaku baik terlebih dahulu kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadikan perbuatan baik ini sebagai standar gaya hidup kami sebagai pengikut-pengikut Yesus di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.